orang yang mereka tidak mau menerima Islam, maka sesungguhnya tidak ada penyesalan paling besar mereka nanti di akhirat kecuali adalah mereka menyesal ketika mereka dulu di dunia tidak menjadi seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun berada, dimanapun kita hari ini menangkap ilmu pada majelis ilmu yang kita selenggarakan pada kesempatan sore kali ini, tentunya kita memohon kepada Allah semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam fitnah-fitnah yang begitu tersebar pada kehidupan hari ini. Kita sangat khawatir dengan fitnah yang dikatakan oleh Rasulullah, saking begitu kuatnya fitnah. Ada orang yang di pagi harinya beriman, sore harinya bisa menjadi kafir. Orang yang sore harinya beriman, maka pagi harinya menjadi kafir. Dan tentunya doa memberikan kepada kita kekuatan, doa memberikan kita perlindungan. Maka selain kita rajin meminta rezeki ketika kita pada zaman fitnah, semoga kita termasuk orang yang begitu rajin untuk berdoa kepada Allah sebagai penuntut ilmu, kita terjauhkan dan kita dihindarkan dari segala macam fitnah sampai kita meninggal dunia. Semoga kita memiliki hati sebagaimana hatinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pemilik hati yang sangat khawatir dan sangat ketakutan terhadap fitnah. Dan itulah yang menjadi rahasia. Umar bin Khattab memohon kepada Allah supaya beliau diwafatkan sebelum masa fitnah itu datang mendera pada kehidupan manusia. Makanya akhirnya Umar bin Khattab diwafatkan oleh Allah sebelum terjadi huru-hara fitnah di antara kalangan para sahabat-sahabat setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita hatinya sensitif sebagaimana hatinya Umar bin Khattab dan para sahabat, sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman ketika mereka termasuk tokoh-tokoh di antara para sahabat yang sangat konsen terhadap masalah fitnah dan selalu meminta perlindungan kepada Allah terhadap fitnah-fitnah itu. Apa yang hari ini kita sangka benar bisa jadi justru menjadi fitnah untuk kita. Dan itulah yang menjadikan kita selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dari segala macam fitnah, nampak yang tidak nampak. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dan tentunya syukur itu jauh lebih berat daripada rasa sabar yang kita berikan pada kehidupan. Ada perkataan yang sangat indah dari Syekh Turaifi. Beliau mengatakan di dalam salah satu tulisannya, bahwasanya kesyukuran itu terkadang jauh lebih berat daripada kesabaran. Karena terkadang sabar itu hanya diberikan pada setiap ujian yang didapatkan manusia, dan sifatnya itu temporer dan sementara waktu. Sebatas ujian yang dihadapi, maka di situ dia memberikan kesabaran. Tapi kesyukuran itu merupakan perkara dari amalan hati yang harus diikhtiarkan sepanjang hidup. Karena apapun yang kita peroleh pada kehidupan sejatinya adalah pemberian yang harus disikapi dengan kesyukuran. Dari udara, dari nafas, dari air, dari pakaian, dan apa yang mungkin di mata kita tampaknya remeh, tetapi ternyata itu merupakan pemberian besar. Di mana kita akan merasakan besarnya anugerah itu ketika sudah tidak lagi kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita memahami syukur itu jauh lebih panjang perjalanan waktunya daripada pelajaran kesabaran. Dan itulah yang menjadikan kita betul-betul memohon kepada Allah, semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dimudahkan di dalam kita bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, semoga kami termasuk orang yang senantiasa mengingat-Mu. Artinya betul-betul hati kita terjaga setiap waktunya hanya mengingat Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur apapun anugerah baik yang kecil ataupun besar yang Allah berikan kepada kita, dan semoga setiap amal kita dapat diterima oleh Allah. Kepada Allah kita memohon supaya Allah membimbing kita supaya menjadi hamba yang bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita, pembahasan yang kedua tentang salah satu nama hari kiamat yang kita imani. Tentunya berulang-ulang saya sudah menyampaikan bahwasannya ternyata Allah memberikan nama kepada hari kiamat yang merupakan bagian dari apa yang kita imani dalam rukun iman. Maka sesungguhnya hari kiamat yang kita imani ternyata
memberikan kepada kita. Dijelaskan oleh Allah bahwasanya hari kiamat itu memiliki ragam nama yang begitu banyak. Tentunya dengan memiliki ragam makna yang juga begitu beragam. Nah, inilah yang menjadikan kita tersadarkan sekaligus pula tercerahkan. Selama ini kita memahami bahwasanya hari kiamat itu hanyalah satu nama, yaitu adalah kiamat, ataupun kita menyebutnya dengan sa'ah. Padahal hari kiamat itu memiliki nama yang begitu beragam, bertebaran di dalam Al-Quran, memiliki makna yang begitu banyak, di mana memberikan pelajaran untuk kita. Nah, inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan tentang part yang kedua, tentang salah satu di antara nama hari kiamat yang Allah sampaikan kepada kita, di mana nama ini merupakan nama yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada kehidupan hari kiamat. Allah menyampaikan kepada kita di dalam salah satu ayatnya ketika Allah menyampaikan pada surat Maryam ayat yang ke-39, wa angdirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Allah menyampaikan kepada kita, dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada mereka tentang yaumul hasrah. Wa angdirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada manusia tentang hari kerugian. Di mana pada hari kerugian itu idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Maka berilah peringatan tentang yaumul hasrah, yaitu adalah hari penyesalan ketika segala perkara telah diputuskan dan manusia kebanyakan mereka lalai dan mereka tidak pula beriman. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu nama hari kiamat merupakan sebuah hari, di mana itu merupakan hari Allah menghamparkan penyesalan di dalam kehidupan manusia. Makanya kita juga mendapati apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menyampaikan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada manusia yang mereka nanti berkumpul pada waktu di hari kiamat di padang mahsyar kecuali semua manusia itu mereka menyesal. Semua manusia, dia beriman, tidak beriman, semuanya manusia dalam kondisi mereka menyesal. Tentunya penyesalan ini bagaimana bentuknya? Tentunya bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah, mereka menyesal atas kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Bagi mereka yang tidak beriman, mereka menyesal ketika mereka hidupnya di dunia, mereka tidak beriman kepada Allah. Bagi mereka yang taat sekalipun, mereka juga menyesal ketika mereka merasa tidak memaksimalkan ketaatan dan kebaikan yang harusnya mereka perbanyak ketika mereka hidup di dunia. Disitulah Imam Ibnu Katsir mengatakan kepada kita, sesungguhnya ketika Allah menyebut hari kiamat dengan yaumul hasrah, sebagaimana pada surat Maryam ayat yang ke-39, berarti penjelasan Imam Ibnu Katsir begitu luar biasa. Beliau mengatakan semua manusia itu menyesal. Yang taat, mereka menyesal karena mereka merasa tidak memaksimalkan ketaatan, walaupun mereka sudah taat. Apalagi yang berdosa, apalagi yang bermaksiat, apalagi yang kufur kepada Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita harus bersiap-siap, bahwa kita harus bersiap-siap di antara konsekuensi ketika kita hidup pada waktu hari kiamat, kita nanti akan mendapati penyesalan. Yang hari ini sudah rajin melakukan ketaatan, hari ini yang sudah rajin melakukan puasa, akan datang satu hari ketika dia merasa menyesal, puasanya belum maksimal. Hari ini yang sudah mengamalkan sunnah, mereka akan menyesal ketika mereka merasa bahwasanya ada waktu-waktu yang masih bisa dimaksimalkan untuk melakukan perkara-perkara sunnah. Ada yang tahajud, mereka pun akan menyesal ketika mereka merasa cobalah tahajud saya lebih panjang daripada tahajud yang sudah saya kerjakan. Dan itu menunjukkan kepada kita salah satu fakta yang tidak mungkin kita elakkan pada kehidupan hari kiamat, maka sesungguhnya setiap orang itu akan merasakan penyesalan pada kehidupan hari itu. Maka inilah yang menjadikan kita, karena ini merupakan bagian dari satu penjelasan, yaitu tentang hari kiamat. Ketika setiap manusia itu merasakan penyesalan pada waktu hari kiamat, kita tentunya akan membahas poin-poin apa saja yang bisa menjadikan manusia itu menyesal itu apa saja. Karena mengetahui perkara yang bisa disesali oleh manusia ketika sudah terjadi hari kiamat, menjadikan kita bisa menjadikan kita bisa untuk mempersiapkan perkara supaya kita tidak bertambah besar penyesalan kita. Kemarin kita sudah membahas
bahwasanya di antara penyesalan manusia itu adalah ketika manusia salah memilih teman dan sahabat ketika di dunia. Dan yang kedua yaitu adalah menyesal ketika mereka hidup di dunia pada kondisi mereka memiliki keluarga. Mereka tidak saling mengingatkan keluarga itu di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini dua penyesalan yang sudah kita bahas. Sekarang mari kita bahas yang ketiga. Karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa angdirhum yaumal hasrah, bahwasanya hari kiamat itu adalah hari penjelasan, hari penyesalan. Maka yang ketiga, salah satu di antara penyesalan besar manusia ketika manusia sudah digelar hari kiamat itu apa? Manusia itu, sebagian besar manusia yang mereka kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, mereka betul-betul menyesal ketika mereka menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka ketika di akhirat kecuali adalah status mereka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan pada ayat yang kedua, ya, di dalam surat Al-Hajr. Ketika Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Maka sesungguhnya Allah menyebutkan orang-orang kafir pada waktu hari kiamat yang disebut dengan yaumul hasrah, maka Allah sebutkan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka itu berkata orang-orang kafir, cobalah dulu kami adalah sebagai seorang muslim. Artinya kami memeluk agama Islam. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua. Jadi menjelaskan kepada kita bahwasanya ini ada beberapa poin yang kita bisa petik menjadi sebuah pelajaran ketika kita menjelaskan ayat yang kedua pada surat Al-Hajr. Maka pelajaran yang pertama pada surat Al-Hijr ayat yang kedua ini, yaitu adalah yang pertama, disinilah kita paham bahwasanya di dalam kehidupan iman kita kepada Allah bukan hanya diperlukan kebaikan, tapi sesungguhnya ketika kita beriman kepada Allah itu bukan hanya kebaikan, tetapi adalah bagaimana kita mengimani kebenaran dan menjalankan kebenaran. Makanya berulang-ulang di dalam banyak kesempatan dan kajian selalu saya sampaikan. Kita tidak hanya diperintahkan untuk hanya sekedar berbuat baik, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat kebenaran. Kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah yaitu melakukan kebaikan, tetapi bagaimana kita melakukan kebenaran. Disitulah kita paham. Semua agama itu baik. Tapi agama yang benar hanyalah satu, yaitu adalah Islam. Karena apa? Kalaulah semua agama itu benar, sebagaimana kalangan pluralisme hari ini begitu giat dan getol, mereka mempropagandakan tentang pluralisme bahwasanya semua agama itu adalah baik dan benar, sebagaimana mereka mengambil sebuah referensi, banyak jalan menuju ke Roma, lalu mereka mengatakan bahwasanya semua agama itu adalah benar. Tidak mungkin. Allah menyampaikan surat Al-Hijr ayat yang kedua, di mana perkataan mereka, orang-orang yang menyesal adalah rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tidak adalah kalau memang semua agama itu benar di sisi Allah, bahwasanya semua agama itu baik dan benar semuanya di hadapan Allah, maka tidak ada perkataan yang Allah sampaikan di dalam ayat yang kedua surat Al-Hijr. Tapi ketika Allah memfirmankan untuk kita, bahwasanya perkataan orang-orang kafir ketika waktu di hari kiamat adalah mereka menyesal ketika mereka tidak memeluk Islam, disitulah kita harus paham. Memang banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan menuju kepada Allah dengan agama yang benar dan agama yang baik. Agama yang baik dan yang benar itu hanyalah Islam. Dan ini untuk mementahkan orang yang beranggapan bahwasanya semua agama itu benar. Saya sepakat agama itu baik, semuanya baik. Tapi saya tidak sepakat kalau semua agama itu benar. Karena tidak mungkin semua jawaban itu benar. Bukankah kita belajar dari contoh ketika kita dulu menyelesaikan jawaban pada pertanyaan ujian di waktu SD? Ketika ada pertanyaan ganda, di situ kita diberikan sebuah perintah di dalam ujian semesteran atau trimester. Kita disuruh jawab. Pilihlah jawaban yang baik dan benar. Karena bisa jadi jawaban itu semuanya baik. Tapi yang benar itu cuma satu, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam soal yang diajukan. Contoh, ada sebuah naskah. Misalkan kita ngikutin ujian bahasa Indonesia. Di dalam ujian bahasa Indonesia itu, di situ ada naskah. Muhammad
Jam 6 pergi ke sekolah, menaiki sepeda, menuju ke sekolahnya. Lalu dia sampai di sekolahnya jam 6.30. Lalu setelah teks itu atau naskah itu dijelaskan, ada pertanyaan di bawah. Kemana perginya Muhammad jam 6? Lalu ada jawaban, ada pilihan ganda. A, ke masjid. B, ke rumah yatim piatu. C, ke sekolah. D, ke lapangan. Kalau kita dapetin dari pilihan ganda 4, A, B, C, D, semuanya jawabannya baik. Semua jawabannya baik. Pergi ke masjid, baik. Ke rumah yatim piatu, baik. Ke lapangan, baik. Tapi yang benar hanya satu, yang sesuai dengan naskah yang tadi disampaikan sebelum pertanyaan itu diajukan. Kemana perginya Muhammad jam 6? Ke sekolah. Maka yang benar adalah ke sekolah. Walaupun jawaban yang lain itu baik, tapi tidak benar. Karena yang benar sesuai dengan naskah. Itulah jawaban kita. Tentunya di sinilah kita memahami. Allah itu ingin menegakkan bahwasanya ketika terjadi hari kiamat, Masya Allah, ketika terjadinya hari kiamat, terjadi sebuah penyesalan, dan salah satu di antara poin yang ketiga terjadinya penyesalan, yaitu adalah orang yang hari ini mereka melihat Islam, lalu mereka mengetahui Islam, tetapi mereka tidak memeluk agama Islam, maka kelak pada waktu hari kiamat, merekalah yang paling menyesal. Lalu mereka berkata di dalam neraka, ketika mereka digiring menuju ke neraka, mereka berkata, "Lau kanu muslimin." Cobalah kami dulu seorang muslim. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita paham. Berarti mendapatkan Islam hari ini di dalam kehidupan kita, itu bukan hanya sekedar merupakan bagian dari sebuah keturunan. Ini bukan agama keturunan, tapi ini merupakan anugerah. Kalau menjadi keturunan, menjadi agama keturunan, atau menjadi agama warisan, ya kalau kita tidak mengupgrading diri kita untuk mengenal agama kita. Tapi kalau kita betul-betul tahu betapa berharganya keislaman, dan sesungguhnya keislaman ini harganya sangat mahal, dan kita tidak akan tahu harga mahalnya keislaman yang kita miliki ini sampai nanti kita berjumpa hari kiamat, maka kalau kita tidak tahu, ya mungkin kita tidak akan menghargai. Makanya ketika kita membaca surat Al-Hijr ayat yang kedua, kita akan tahu betapa mahalnya harga keislaman, karena sesungguhnya keislaman itu akan memberikan keselamatan walaupun kita masih melakukan banyak dosa. Ustadz, mana yang lebih baik? Ya, Ustadz, apakah orang yang muslim pasti akan mendapatkan rahmatnya Allah walaupun dia banyak dosa? Iya. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka keislaman yang dia miliki, yang dia bawa sampai mati, selama tidak melakukan kesyirikan yang membatalkan keimanan, maka keislaman yang dia miliki kepada Allah ketika percaya kepada Allah, maka seberat apapun dosanya, akan tetap mendapatkan rahmat selama dia tetap memiliki nilai keislaman yang dia jaga sampai dia meninggal dunia. Makanya ada sebuah kaidah gini ya, di mana perkataan itu adalah begini. Orang muslim yang banyak dosanya, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak muslim atau non-muslim atau orang kafir walaupun sedikit dosanya. Nah, itu merupakan bagian dari salah satu penjelasan ulama. Saya ulang kembali. Jadi berdasarkan pada surat Al-Hijr ayat yang kedua, maka ada banyak sekali penjelasan, ragam, penjabaran. Di mana salah satunya adalah orang muslim, walaupun banyak dosanya, itu lebih baik daripada orang non-muslim atau orang yang kafir, walaupun sedikit dosanya. Mungkin kita sebagian ada yang bingung. Gimana itu maksudnya, Ustaz? Begini, ada nggak orang muslim, tapi dia mungkin melakukan zina. Mungkin dia minum khamr, mungkin dia korupsi. Mungkin dia membunuh. Tapi tetap dia seorang muslim. Dia tetap seorang muslim. Dia tidak mau menyembah kepada sesuatu selain Allah. Dia tidak mau melakukan kesyirikan. Walaupun mungkin dia kalau membunuh. Kalau minum khamr. Kalau adalah perempuan, dia berzina. Walaupun dia banyak dosanya, selama di dalam hatinya ada keislaman yang tidak pernah padam dengan kesyirikan, itu lebih baik. Daripada orang yang tidak muslim atau kafir,
Tetapi walaupun dosanya itu lebih dikit. Ada nggak orang non-muslim, dia kafir, non-muslim, dia tidak mau zina banyak. Dia tidak mau membunuh banyak. Dia tidak mau minum khamr banyak. Tapi walaupun dosanya sedikit, tapi ketika diiringi dan dibarengi dengan ketidakmauan dia beriman kepada Allah, maka itu jauh lebih berat daripada yang pertama. Ini bukan berarti nanti, maaf ya, kita menggampangkan minum khamr, menggampangkan zina. Enggak. Bukan berarti nanti kalau mentang-mentang muslim akhirnya kita menggampangkan, udahlah, saya nggak apa-apa zina, saya nggak apa-apa minum khamr, kan nanti juga masuk surga juga. Ini juga nggak boleh, ini namanya meremehkan tentang adabnya Allah. Tapi kalau dalam satu kondisi, dalam satu penjabaran kaidah adalah, kalau seorang muslim, walaupun dia pezina sekalipun, walaupun dia pembunuh 100 nyawa, tapi selama dia muslim, dia tetap bisa punya harapan mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi walaupun dia baik, tapi kalau dia tidak mau mengakui keislaman untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, ya maaf, walaupun dia sedikit dosanya, maka dia tetap kekal di dalam neraka. Mari kita datangkan sebuah pembuktian secara sahih dalam masalah ini. Kita tentunya ingat, Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang satu pembunuh 100 nyawa, yaitu pembunuh 100 nyawa. Pembunuh 100 nyawa. Yang mana ketika dia membunuh 99 lalu bertanya kepada salah satunya yang dia temui, apakah orang semacam dia bisa diterima taubatnya oleh Allah. Maka dikatakan olehnya, kamu tidak bisa, terlalu banyak dosamu dan dibunuh menjadi genap 100 nyawa. Lalu bertemu dengan orang yang tepat dan mengatakan, orang semacam dirimu masih bisa diampuni. Tinggalkan kampung Dursana menuju ke kampung orang yang salih. Menuju ke kampung orang yang salih. Dia melakukan perjalanan meninggalkan kampung Dursana menuju ke kampung orang yang salih. Di tengah perjalanan meninggal dunia. Maka Allah melipat buminya dan menjadikan posisi mayatnya lebih dekat ke kampung orang yang salih daripada kampung Dursana yang dia tinggalkan. Siapa yang melipatnya? Yang melipatnya Allah. Sampai ketika Malaikatul Rahmah dan Malaikatul Adab yang turun, lalu mereka diperintahkan oleh Allah untuk menghitung. Manakah yang lebih dekat antara kampungnya orang solih yang akan dia tuju dan kampung Dursana yang dia tinggalkan? Dan dua malaikat itu akhirnya menghitung dan menjawab, dia lebih dekat ke kampung orang solih. Siapa yang mendekatkan tanahnya? Allah. Walaupun dia melakukan dosa, 100 nyawa dia bunuh. Kenapa dia tetap mendapatkan rahmat? Karena dia muslim. Walaupun melakukan dosa besar. Karena rahmatnya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam hadits qudsi, inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Selama mereka itu tetap muslim. Selama mereka tetap muslim. Walaupun kita bukan berarti meremehkan amalan-amalan dosa besar. Enggak. Ini kita bicara tentang kaidah akidah. Jadi walaupun mereka itu melakukan dosa besar itu tetap mendapatkan rahmat. Pezina, tapi selama dia muslim tetap ada kemungkinan besar dia mendapatkan rahmat, terutama ketika dia bertaubat. Bukankah kita mendapati ada pezina pada zaman Rasulullah namanya Ma'is bin Malik. Pezina, tapi akhirnya mendapatkan surga. Di situ kita mendapati muslim banyak dosanya, itu tetap ada kemungkinan mereka mendapatkan rahmatnya Allah. Beda dengan orang kafir atau orang musyrik, walaupun dosanya dikit, dia tidak membunuh, dia tidak melakukan zina, tapi dia musyrik ataupun dia kafir, maka itu lebih buruk daripada muslim, tetapi banyak dosanya. Kenapa? Penentangan dan penolakan dia untuk beriman kepada Allah yang menjadikan Allah tidak akan menerima kebaikannya, karena syarat diterimanya kebaikan itu karena syarat diterimanya kebaikan itu adalah dengan harus beriman kepada Allah terlebih dahulu. Kita lihat Abu Thalib. Abu Thalib tidak sejahat hadis yang pertama yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Abu Thalib itu tidak membunuh 100 nyawa. Mending membunuh 100 nyawa. 1 nyawa pun beliau pun tidak pernah membunuh. Beliau begitu baik kepada Rasulullah. Beliau membackup Rasulullah. Beliau rela untuk diboikot dan diembargo bersama dengan Rasulullah. Tapi kenapa? Masya Allah ya. Tetapi kenapa Abu Thalib itu kekal di dalam neraka? Dan dia tidak akan pernah terangkat dari neraka disebabkan Abu Thalib
Masya Allah. Disebabkan karena Abu Thalib itu, beliau itu menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. Di sinilah kita akhirnya memahami pentingnya bagi kita hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memahami betapa berharganya sebuah proses keislaman manusia. Karena di antara penyesalan manusia ketika Yaumul Hasrah, yang merupakan nama lain dari hari kiamat, itu adalah hari hasrah, hari penyesalan. Maka di antara penyesalan besarnya manusia itu adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah. Ya. Makanya akhirnya disinilah kita memahami sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Makanya jelas di dalam surat Ali Imran 85 Allah menyampaikan siapapun mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Enggak akan Allah terima. Semua agama yang dia bawa itu enggak akan Allah terima. Dan dia akan termasuk orang yang paling merugi dan paling besar kerugian penyesalan yang dia hadapi ketika dulunya mereka tidak mengikuti Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana kita menjawab orang-orang yang tadi mengatakan bahwasanya semua agama sama, terutama ketika kita mendapati mereka memiliki sebuah syubhat bahwasanya semua agama sama itu ada di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 62. Orang-orang yang mereka itu mengatakan dan ngotot kekeh bahwasanya semua agama itu sama di hadapan Allah menggunakan dalil surat Al-Baqarah 62. Orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasara dan Sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal salih, maka bagi mereka pahala mereka dan mereka tidak takut dan mereka tidak pernah merasa khawatir. Mereka mengatakan di dalam ayat ini merupakan dalil bahwasanya semua agama itu sama benarnya di hadapan Allah. Nah, ayat ini surat Al-Baqarah 62, para ulama menjelaskan penjabarannya. Ayat ini diturunkan. Ayat ini maksudnya adalah diturunkan kepada umat sebelum Rasulullah, sebelum diutusnya Rasulullah. Tapi setelah diutusnya Rasulullah, siapapun yang mereka tidak mengakui keimanan Nabi Muhammad, tidak akan diterima iman mereka. Dan tidak akan pernah mereka menjadi muslim. Karena syarat sahnya menjadi muslim, beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Makanya ahlul kitab dikatakan oleh Allah pada surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, mereka itu berada di dalam neraka jahanam dan kekal mereka di dalam. Ayat ini jelas. Ini bukan menjelaskan bahwasanya ketika kita menjelaskan ayat ini lalu kita berbuat kerusakan, melakukan pengerusakan agama dan tempat ibadah mereka haram, mengganggu orang-orang non-muslim
di dalam tempat ibadahnya, membunuh mereka, mendolimi mereka, haram dan itu dosa besar. Tapi ini menjelaskan tentang akidah. Bahwasanya di dalam akidah itu adalah agama yang benar itu ya cuma Islam. Walaupun semua agama itu baik. Walaupun semua agama itu baik. Tetapi yang diterima oleh Allah hanyalah satu, yaitu adalah Islam. Dan itulah orang yang mereka tidak mau menerima Islam, maka sesungguhnya tidak ada penyesalan paling besar mereka nanti di akhirat, kecuali adalah mereka menyesal ketika mereka dulu di dunia tidak menjadi seorang muslim. Dan Allah sampaikan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu mereka berandai-andai, cobalah dulu kami ini menjadi muslim. Ya, jadi keislaman itu anugerah besar. Jadi Islam itu anugerah besar. Syukur kita kepada orang tua kita itu salah satunya syukur karena mereka lah yang memberikan keislaman kepada kita. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga anugerah ini. Menjaga anugerah ini sampai kita betul-betul mati. Makanya tidaklah setan ketika mendapati manusia di ujung kehidupannya ketika sakratul maut, kecuali setan akan menggoda manusia supaya mereka itu keluar dari Islam, mengikuti agama Yahudi dan Nasara. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi juga di dalam kitab At-Tadhkirah. Bagaimana Imam Qurtubi, masih ingat pembahasan kita tentang kehadiran setan di awal-awal dulu beberapa tahun yang lalu. Kita mendapati ada sebuah kisah nyata Imam Ahmad ketika beliau dalam kondisi sakit berat, lalu akhirnya beliau siuman dari sakitnya yang berat itu, maka dia itu cerita sama anaknya yang bernama Abdullah. Tadi setan itu datang menghimpitku, menekanku dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Setan dari sebelah kanan mencekikku dan mengatakan, "Hei Ahmad, masalah kamu kepada Yahudi." Maka setan di sebelah kiriku mencekikku dan mengatakan, "Hei Ahmad, masalah kamu kepada agama Nasara." Ya. Maka akhirnya aku menolak mereka dan aku berlindung kepada Allah dan aku usir mereka. Ini perkataan Imam Ahmad bin Ambal sebelum beliau sakaratul maut menuju kepada wafatnya beliau. Itu menunjukkan bahwasanya kalau memang semua agama sama, ya setan nggak mungkin menggoda manusia untuk keluar dari Islam. Ya sudah, semua agama sama kok. Dan kita kadang-kadang juga menjumpai orang yang selalu mempropagandakan bahwasanya semua agama itu sama. Kadang-kadang mereka juga ketika ditantang, ya sudah, anakmu aja suruh masuk ke agama yang lain. Mereka juga nggak mau. Karena memang fitrahnya mereka itu memang beriman kepada Allah. Dan fitrah manusia itu memang beriman kepada Allah sebagaimana telah diakatkan oleh Allah ketika seorang janin di dalam perut ibunya. Alastu birabbikum, bukankah saya Rabb kalian? Qalu bala. Ya, engkau adalah Rabb kami, ya Allah. Dan itu menjelaskan kepada kita, itulah betapa mahalnya harga keislaman. Dan ini merupakan lingkaran paling luar kehidupan manusia itu ya seorang muslim. Jadi kalau lingkaran dalam kehidupan manusia itu muslim, mukmin, mukhlis. Muslim itu yang paling luar. Kalau sudah lebih kuat lagi menjadi mukmin, intinya itu menjadi mukhlis. Tapi lingkaran paling luarnya itu menjadi muslim. Dan itu pun muslim itu sudah mahal harganya. Ada nggak Ustadz orang yang nanti begitu lamanya dia di dalam neraka, lalu akhirnya keluar dari neraka? Ada. Dengan keislaman itu dia akan keluar dari neraka itu. Makanya manusia itu kalau dalam kondisi di dalam neraka, ada salah satu kondisi orang di dalam neraka yang disebut dengan syibhul khulud. Syibhul khulud. Ada namanya khulud, dia kekal di dalam neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini ada yang namanya khulud, mereka kekal di dalam neraka. Ada yang namanya mereka itu sementara waktu di dalam neraka, menebus dosa-dosanya yang telah dia perbuat, yang menjadikan amal dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Ada yang amal keburukannya begitu banyak sampai akhirnya dia begitu lama di neraka, hampir mirip sama orang yang kekal. Tapi tetap selama dia memiliki keislaman, dia tetap akan keluar. Dan sesungguhnya keislaman manusia itu,
Keislaman manusia itu kalau dibawa sampai mati, maaf, walaupun dia dalam kondisi masih banyak melakukan kemaksiatan, maka kalaupun dia akhirnya tergelincir ketika melewati sirat, masuk ke dalam neraka, seluruh anggota badannya akan dilahap oleh api neraka, dijilat oleh api neraka. Cuma yang disisakan oleh Allah itu satu. Wajahnya ini yang pernah dipakai bersujud walaupun jarang. Wajah ini yang tidak akan pernah mampu dibakar oleh api neraka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min asari sujud. Allah itu haramkan kepada neraka semenjak neraka diciptakan. Wahai neraka, kamu tidak bisa membakar wajah hambaku yang pernah sujud kepadaku. Makanya api neraka itu kalau berhadapan dengan wajah yang pernah bersujud sama Allah, api neraka itu tidak bisa membakar. Tidak bisa membakar dia. Dia akan di sini akan membentuk sebuah batasan yang menjadikan neraka itu tidak bisa untuk membakar wajah yang pernah dipakai bersujud kepada Allah. Disitulah yang disebut dengan wajah itu bersinar. Yaitu wajahnya itu min asari sujud itu dari bekas sujud itu bukan tanda hitam di kening, bukan. Tanda bekas hitam tanda bekas sujud itu yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatih itu artinya adalah sesungguhnya orang muslim, walaupun sujudnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, jarang dia, tapi pernah sujud, maka wajahnya itu diharamkan oleh Allah untuk bisa dibakar oleh api neraka. Itu harga keislaman. Dan mereka nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka itu dari bekas sujud itu. Karena ketika orang itu sudah begitu lama di dalam neraka, pintu surga masih dibuka, pintu neraka masih dibuka, maka Allah itu Innallaha idza arada rahmatan min ahlina. Allah kalau ingin memberi rahmat kepada penduduk neraka, fa'amaral malaikah. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah itu menyuruh malaikat. Fa'amaral malaikah ayyukhriju mimman kana ya'budullah. Wahai malaikat, keluarkan di antara hambaku yang mereka itu muslim, pernah beribadah kepadaku walaupun dosanya banyak dan panjang. Tapi mereka tetap beribadah kepadaku walaupun mereka itu muslimnya itu biasa. Walaupun dosanya banyak. Ayyukhriju mimman kana ya'budullah. Mimman kana ya'buduni. Maka akhirnya malaikat itu masuk ke dalam neraka mencari orang-orang yang mereka itu mencari orang-orang yang mereka itu keislamannya itu betul-betul tipis, setipis tisu. Kalau boleh diibaratkan dengan bahasa hari ini, mungkin adalah keimanan mereka itu setipis tisu. Lalu dilihat oleh para malaikat, bagaimana malaikat itu tahu bahwasanya ini adalah seorang muslim yang berhak mendapatkan rahmat. Ketika mereka sudah begitu lama di dalam neraka, para malaikat itu mengetahuinya dari wajah mereka yang bersinar ketika mereka bersujud kepada Allah. Dulunya ketika di dunia. Dan akhirnya, Masya Allah, mereka lalu diambil dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Inilah harga dari sebuah keislaman. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami Islam ini anugerah gede. Ini merupakan anugerah besar yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya orang yang betul-betul tahu ilmunya dalam penjelasan ketika kita menjelaskan surat Al-Hijr ayat yang kedua, digabung dengan surat Maryam 39 ketika Allah menyampaikan tentang hari penyesalan yang begitu besar, maka Masya Allah, betapa nikmatnya ketika kita mendapatkan keislaman. Masya Allah. Jadi Islam itu mahal harganya. Islam itu begitu mahal di dalam kehidupan kita. Islam itu begitu mahal dalam kehidupan manusia. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul tentang perkara ini ya. Betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui harga keislaman itu begitu mahal. Makanya jangan sampai kita terkena referensi dan narasi-narasi yang membingungkan kita untuk meragukan tentang keislaman gitu. Udahlah, mau Islam, mau apapun sama kok. Banyak jalan menuju ke Roma. Tidak bisa. Memang banyak jalan menuju ke Roma. Tapi jalan menuju kepada Allah itu satu. Dan jangan engkau samakan jalan kepada Allah. Engkau samakan dengan jalan menuju ke Roma. Ya. Karena kita tentunya belajar dari Abu Thalib.
Kurang apa baiknya Abu Thalib di dalam kebaikan? Abu Thalib itu sangat baik. Tapi kenapa beliau kekal di dalam neraka? Ya karena beliau tidak mau mengikrarkan syahadat untuk masuk Islam. Itu masalahnya. Kok begitu? Itulah aturan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang nanti ditanya oleh Allah. Kita yang nanti akan ditanya oleh Allah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami poin yang ketiga. Betapa pentingnya bagi kita untuk memahamkan kepada diri kita betapa luar biasanya anugerah keislaman yang ada pada diri kita. Semoga Allah menjaga keislaman pada hati kita dan semoga kita tidak terkena berbagai macam berita, informasi-informasi yang samar-samar. Yang akhirnya justru kita secara tidak sadar akhirnya kita membenarkan sesuatu yang jelas batil di hadapan Allah. Sekali lagi, semua agama itu baik. Tidak ada agama yang menyuruh kita untuk membunuh, tidak ada agama yang menyuruh kita melakukan pengerusakan. Semua agama itu baik. Tapi agama yang benar itu hanyalah satu, yaitu adalah Islam. Dan itulah yang kita pelajari di dalam surat Ali Imran tadi 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Dan itulah yang menjadi satu ketentuan yang harus kita ikutin. Inilah termasuk salah satu hal yang harus kita pahami. Ya, ini termasuk prinsip dalam kehidupan agama. Dan ini termasuk salah satu prinsip ideal. Dan ini termasuk prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Dan jangan lupa, setiap orang tua itu harus betul-betul menanamkan ini kepada anak keturunan mereka itu ya semenjak kecil. Supaya betul-betul anak kita itu tidak hanya mendapatkan keislaman hanya karena proses keturunan dan warisan dari orang tuanya lalu mengikuti tanpa ada sebuah proses kesadaran diri di dalam mengikuti Islam. Ya, kita tentunya maaf ya, banyak sekali ya kita hari-hari ini banyak mendapatkan berita tentang keluarga ini, bagaimana anaknya murtad, keluarga ini anaknya murtad. Nah, itu cukup musibah-musibah yang terjadi kepada beberapa orang yang akhirnya mereka kecolongan dengan anak-anak mereka yang akhirnya murtad, itu menjadi sebuah proses peringatan keras dari Allah. Betul-betul harus dijaga urusan akidah ini. Dan kita harus betul-betul menyampaikan ini kepada anak-anak kita tentang masalah agama yang hak, yang benar itu adalah Islam. Hari ini luar biasa tontonan di YouTube dan lain sebagainya. Kita digempur dengan mereka yang meremehkan dengan berbuat dosa, belum agnostik, belum sosialisme, belum komunisme. Yang semuanya itu nyerang atas nama apa? Ya atas nama agama itu direndahkan. Bahkan terkadang kita sudah mulai melihat satu gejala yang sangat mengkhawatirkan. Terkadang hari ini masalah kemanusiaan itu bisa jadi lebih tinggi daripada agama. Dan kemanusiaan itu sudah menjadi agama baru. Ketika akhirnya dengan atas nama kemanusiaan orang itu bebas untuk melakukan apa saja atas nama hak asasi manusia. Ini yang salah satu hal yang membuat kita selalu berdoa kepada Allah di dalam proses kita mendidik anak-anak kita. Ya. Ingat ya, penyesalan manusia pada waktu yaumal hasrah yaitu hari kiamat adalah rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pegang Islam sampai mati. Makanya mintalah kepada Allah supaya kita betul-betul diwafatkan oleh Allah dalam kondisi betul-betul seorang muslim. Makanya ayatnya jelas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini termasuk salah satu panggilan terindah Allah kan. Kalau Allah sudah memulai satu ayat dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, berarti betul-betul kata Abdullah bin Mas'ud, dengarkan panggilan itu. Karena sebaik-baik perintah itu perintah yang didahului dengan panggilan orang yang beriman. Dan tidak ada seburuk-buruk perkara kecuali ketika dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu untuk memperingatkan hambanya yang beriman. Dan salah satunya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati. Jangan sekali-kali mati. Jangan sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim. Itu harga mati dalam kehidupan. Makanya kalau seseorang muslim walaupun dia pelaku dosa besar, kalau sudah meninggal dunia sudah. Kalau dia tetap muslim, maka tidak boleh kita menghujatnya walaupun dosa besar. Kenapa? Bisa jadi dia mendapatkan rahmat dari Allah dari satu perkara yang tidak kita ketahui.
Ya. Bukan berarti nanti kita kalau yang meninggal itu non-muslim kemudian kita hujat, enggak juga boleh. Menghujat orang mati enggak boleh. Tapi yang penting saya sampaikan dan saya soroti adalah, kalaupun dia muslim, pelaku dosa besar sekalipun, kalau sudah meninggal sudah. Haknya dia sebagai seorang muslim tetap dijaga, tidak boleh dicela ketika sudah meninggal dunia. Rasulullah paling tidak suka kalau ada orang meninggal dunia itu dicela. Kenapa? Dia telah menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Dan kita tidak usah nambah-nambahin dari perkara yang tidak kita ketahui secara detail dan utuh. Ya, Masya Allah ya. Islam kita itu mahal harga. Terima kasih kita kepada orang tua kita yang mengajarkan ini kepada kita. Dan tentunya yang paling besar adalah syukur kita kepada Allah. Dan tentunya hutang kita kepada Nabi begitu sangat besar. Kenapa? Nabi lah yang mengajarkan kita tentang agama ini. Yang menjadikan kita paham tentang agama yang paling diridhoi oleh Allah, yaitu adalah Islam. Makanya seluruh ulama sepakat. Hutang kita kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Jadi hutang kita kepada Rasulullah itu jauh lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Hutang kita kepada ibu adalah yang paling besar itu nyawa. Nyawa, karena mereka melahirkan kita dengan risiko nyawa. Tapi hutang kita kepada Rasulullah itu apa? Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan itu lebih besar daripada urusan nyawa. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Memahamkan betul. Poin yang ketiga, yang menjadikan seseorang itu betul-betul dia memiliki rasa penyesalan yang besar, yaitu adalah ketika mereka pada waktu kehidupan di dunia, mereka tidak menjadi muslim. Yang keempat, para ulama lalu menerangkan kepada kita, termasuk di antara penyesalan besar yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia itu pada waktu hari kiamat, yaitu adalah ketika manusia menyadari bahwasanya hidupnya diisi dengan sikap hati yang tidak pernah takut sama Allah. Ya. Jadi sesungguhnya di antara penyesalan besar manusia itu adalah ketika Allah itu menegakkan wa angdirhum yaumal hasrah id qudiyal amr. Bahwasanya di dalam surat Maryam ayat yang ke-39, bahwasanya hari penyesalan itu disebut dengan yaumul hasrah dan hari penyesalan. Salah satu penyesalan besar manusia itu adalah ketika manusia itu sangat menyesal sekali. Bahwasanya ketika dihamparkan hari kiamat itu, dia itu baru tahu, ya Allah, saya dulunya ketika di dunia itu tidak pernah takut sama Allah. Lalu akhirnya tidak ada yang dia rasakan ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, kecuali adalah stres yang tidak ada ujungnya, depresi yang tidak ada akhirnya, tekanan demi tekanan, pertengkaran demi pertengkaran, sampai penyesalan yang tidak ada ujungnya. Jadi orang-orang yang ketika di dunia mereka merasa tidak pernah takut kepada Allah, ketika melabrak semua dosa-dosa yang Allah benci dan Allah murkai pada kehidupan manusia, maka diterjang manusia sampai ketika dia menerjang dosa karena meremehkan Allah ketika pada kehidupan di dunia, maka bukan hanya ketika di akhirat, tepat ketika mati dia menjadi orang yang paling ketakutan. Ini sudah kita sering sampaikan, tapi ini termasuk pembahasan yang juga masuk dalam pembahasan ini. Makanya di dalam satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wudi'atil janazah fahtamalha ar-rijal ala a'naqihim." Ya. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Fa in kanat ghairu salihah faqalat ya laitani. Wa in kanat ghairu salihah qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha. Ada hadis yang sering saya sampaikan dulu di awal-awal. Orang itu kalau manusia itu mati, lalu akhirnya dibawa dia di atas keranda menuju kepada area pekuburannya, maka kalau dia adalah orang yang salih, ingkana mu'minah, kalau dia merupakan orang yang salihah, maka dia akan tenang hidupnya dan mengatakan, Qadimuni, segerakan saya untuk berjumpa hari kiamat. Fa in kanat ghairu salihah, kalau dia bukan orang yang salih,
maka dia akan mengatakan, ya wailaha aina yadhabuna biha. Kalau dia bukan orang soleh, maka dia akan mengatakan, kemana kalian akan membawaku pergi? Dia ketakutan. Dia berteriak dengan teriakan yang paling histeris selama hidupnya. Dia berteriak paling histeris, di mana teriakannya didengarkan oleh setiap makhluk dimanapun berada, kecuali dua, jin dan manusia yang tidak mendengarkan teriakan. Dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disinilah kita akhirnya memahami bahwasanya disinilah kita akhirnya paham. Disinilah kita mengerti salah satu penyesalan besar manusia yaumul hasrah itu yang keempat adalah ketika manusia itu selama hidupnya itu tidak takut sama Allah. Ya. Orang yang melakukan dosa tapi diiringi dengan rasa takut itu jauh lebih baik daripada orang yang meremehkan dosa itu karena dia tidak pernah memiliki rasa takut kepada Allah. Makanya Allah lalu menyampaikan di dalam hadis qudsi, ada kaitannya dengan hadis yang tadi kita sebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Allah itu mengatakan bahwasanya la ajma'u khaufaini wa amnaini ala abdi. Allah itu kan menyampaikan dalam satu firman-Nya dalam hadis qudsi, aku tidak akan pernah mengumpulkan 2 kali aman dan 2 kali takut kepada kehidupan manusia. Aku tidak akan pernah mengumpulkan manusia itu 2 kali aman, 2 kali takut. Kalau ada hambaku, dia merasa aman dariku, lalu dia banyak melakukan dosa dan tidak pernah merasa risih dengan dosanya dan tidak pernah merasa khawatir dan takut dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Kalau dia merasa tenang kemana-mana, karena dia tidak pernah merasa takut kepadaku, tepat ketika mati dia di situ akan merasakan ketakutan semenjak dia mati. Baru ketika dibawa ke kerandanya, dia sudah ketakutan kepada Allah. Tapi dilanjutkan kembali oleh Rasulullah ketika dilanjutkan oleh Allah. Siapapun yang dia merasa takut kepadaku, kalau dia sudah takut kepadaku di dunia, maka tepat ketika mati dijadikan tenang hidupnya. Orang yang takut sama riba, orang yang takut sama dosa, orang yang takut sama barang yang haram, orang yang takut sama sesuatu yang dimurkai oleh Allah, itu kan kadang-kadang secara logika orang yang tidak takut itu kan tidak masuk. Alah kamu itu lebih, itu bahasanya begitu. Alah kamu itu berlebih-lebihan, santai aja nggak kayak gitu. Karena orang yang takut itu bisa apa saja, dia ketakutan sama Allah. Maka orang kalau sudah takut sama Allah, tepat ketika mati Allah menghiburnya, ditenangkan hatinya. Ketika di atas keranda dia tenang. Ketika diajak menuju ke liang kuburnya. Lalu dia mengatakan, qaddimuni. Segerakan saya supaya aku lekas berjumpa dengan tanah kuburku. Tapi kalau orang itu tidak pernah takut kepada Allah, maka dia ketakutan. Dan akhirnya tepat ketika dia mati ketakutan dia. Ketika hidupnya tidak takut sama perkara zina, tidak takut berikhtilat sama perempuan, meremehkan semua dosanya, ketawa-ketawa, di podcast ketawa, ngobrol apa ketawa, semuanya dilakukan ketawa, seakan-akan hidupnya nggak punya aturan. Silakan, malu masih itu. Berbuatlah apa yang kamu mau, kata Rasulullah. Tapi ingat kamu mati loh. Dan ketika mati, tepat ketika diletakkan di atas keranda, disitulah dia akan merasa betul di atas keranda itu. Disitulah dia akan merasa betul-betul. Dia akan betul-betul merasa ketakutan. Makanya poin yang keempat, para ulama itu ngomong, penyesalan manusia itu apa? Ya Allah, cobalah saya dulu takut ketika di dunia. Cobalah saya dulu takut ketika dulu di dunia. Tapi semua itu sudah tidak bisa diulang. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, kita akhirnya memahami betul. Memiliki rasa takut itu berharga setelah kita memiliki keislaman. Jadi orang kalau sudah memiliki rasa takut setelah dia memiliki keislaman itu harganya mahal sekali. Orang yang hari ini ketika malam takut, ya Allah, adab kubur kayak apa? Terutama ya,
Saya dulu ketika sebelum 40 sering sekali dengar orang kadang nggak bisa tidur gitu, mikirin mati gitu. Tapi ketika sudah melewati angka 40 itu ya akhirnya semuanya tergambar gitu. Oh iya ya. Dan rasa takut itu harganya mahal. Rasa takut itu bukan aib. Kalau kita takut sama adab, kita takut sama neraka gitu, itu bukan aib, itu justru anugerah. Takut kepada Allah itu justru semakin menjadikan kita dekat dengan Allah. Karena salah satu penyesalan manusia pada waktu hari kiamat itu apa? Cobalah saya dulu takut sama Allah sebentar aja. Maka tentunya saya di atas keranda, dimasukkan ke kubur, sampai perjalanan terminal-terminal akhirat yang akan dia jumpai dan akan dia datangi menjadikan dia tenang. Allah itu Allah itu tidak menyuruh kita untuk takut sepanjang hidup. Allah itu tidak menyuruh kita takut sepanjang sepanjang abadi. Allah itu hanya nyuruh kita semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia. Takut sama yang haram, takut sama zina, takut sama hal-hal dosa. Takut sebentar aja. Dan Allah yang mengganti. Saya tuh kadang-kadang mendapati perumpamaan orang yang sudah takut sama Allah itu kadang-kadang eh, kadang-kadang itu iri gitu ya kalau melihat orang yang sudah memiliki rasa. Saya pernah itu sama tim, pernah baca di satu DM gitu ya. Ustadz, saya pernah membuat KTP, lalu tangan saya tersentuh sama petugas yang mengurusi administrasi pembuatan KTP. Tersentuh secara tidak sengaja. Bagaimana cara saya menebus dosa saya? Ustadz, saya ketika membaca itu tuh Masya Allah ya. Kaget betul. Saya akhirnya kaget betul. Ada orang hanya tersentuh kulitnya secara tidak sengaja. Buat KTP. Tapi ternyata bisa memiliki rasa takut dan sampai mengatakan, caranya gimana bertobat dari dosa itu. Itu kalau bukan rasa hati yang takut tuh nggak mungkin dia memiliki rasa kegelisahan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami. Itulah yang menjadikan kita mengerti. Yang kedua, yang keempat, penyesalan manusia itu adalah ketika mereka menyesal. Kenapa hidup sementara dengan waktu yang singkat antara pagi sampai siang, sampai waktu duha, tapi mereka justru tidak pernah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Kita baru membahas 4, masih ada beberapa poin. Jadi ketika Allah menyampaikan hari kiamat itu adalah hari hasrah, hari sebuah penyesalan, maka setidaknya ada 4 penyesalan. 1, memilih teman yang buruk, yang menjadikan mereka bermaksiat dan melakukan perkara yang tidak bermanfaat. 2, yaitu menyesal ketika mereka diberikan oleh Allah karunia keluarga, tetapi mereka tidak saling mengingatkan untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana ketika mereka menyesal sekali. Pada waktu hari kiamat adalah mereka tidak menjadi seorang muslim. Dan yang keempat, mereka menyesal ketika dalam konteks di dunia yang singkat, tapi justru mereka tidak takut kepada Allah dan akhirnya mereka ketakutan di sepanjang sisa kehidupan abadi mereka setelah kematian. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk semua urusan kita dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan yang kita hadapi. Never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deed.